Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Kita tetap harus bersuka cita, bergairah dalam Tuhan. Karena kita tahu sebentar lagi perjalanan kita selesai. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Dan Tuhan ingin membawa kita untuk menyelesaikan semuanya selama kita ada di muka bumi ini. Sehingga kita siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang mengenal Tuhan. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara tentang mengenal Tuhan. Kenapa kita perlu untuk mengenal Tuhan? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, Alkitab berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Jadi Alkitab berkata, kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa kita perlu bertumbuh pengenalan akan Tuhan? Sebentar saya akan jelaskan. Jadi hari ini saya bicara tentang mengenal Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan karena Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kuduslah yang akan menyatakan banyak sekali pewahyuan penyingkapan hari-hari ini. Saya beritahu bahwa tujuan Tuhan untuk kita ada di muka bumi ini, untuk kita bertumbuh serupa Kristus, menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah atau noda, menjadi gereja yang dewasa sempurna. Itu sebabnya kita masih ada di dunia ini setelah kita diselamatkan. Bukankah semua tahu bahwa kita lebih senang hidup di surga daripada hidup di dunia ini? Tetapi kenapa Tuhan ingin kita ada di dunia ini? Paulus bilang kalau aku harus hidup, itu berarti bekerja memberi buah. Dia lebih senang sudah pergi ke surga. Tapi kalau dia harus kerja ada di dunia ini, bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah, buah kebenaran, buah-buah roh, buah karakter Kristus. Kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Kita dibentuk, diproses dalam semua hal. Nah karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita bisa bertumbuh ke arah sana. Tapi juga Roh Kudus, dia akan bukakan banyak sekali kebenaran. Karena yang bisa menyempurnakan kita hanya firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya firman Tuhan, hanya kebenaran yang bisa menyempurnakan kita. Nah kalau kita mau bertumbuh serupa Kristus, kita harus dapatkan selalu pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Maksudnya firman Tuhan Alkitab ini yang disingkapkan dibukakan. Semua firman Tuhan yang dibutuhkan untuk kita dewasa sempurna sudah ada di Alkitab. Tetapi itu perlu disingkapkan, dibukakan oleh Roh Kudus. Karena itu kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 26. Roh Kudus akan menyingkapkan banyak kebenaran pada hari-hari ini. Jawab Yesus, dialah itu yang kepada... Yohanes 13 ayat yang ke-26. Sorry, saya mungkin salah memberi ayat, saya coba lihat dulu ya. Yohanes 13 apa Yohanes? Saya lihat dulu di Alkitab saya. Oh, 14 bukan 13, sorry. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Bukan 13, saya salah. 14 ayat 26. Alkitab berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan lihat mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi inilah yang Roh Kudus akan lakukan. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Kemudian di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 itu ditegaskan lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus itu disebut Roh kebenaran juga. Kalau di Yohanes 14 disebut dengan penghibur. Penghibur yaitu Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Jadi lihat namanya saja sudah Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi artinya akan ada banyak hal yang akan disingkapkan oleh Roh Kudus pada hari-hari ini. Supaya gereja siap Bapak Ibu Saudara. Banyak di antara kita bilang, waduh kayaknya gereja belum siap. Gereja belum sempurna. Betul, gereja belum sempurna. Tapi pasti kita akan menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, kerut atau noda. Menjadi mempelai Kristus yang siap waktu dia datang. Menjadi gereja yang dewasa penuh. Tingkat pertumbuhan yang serupa Kristus. Menjadi gereja yang sempurna. Pasti kita akan mencapai itu.
Bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus. Lewat kebenaran-kebenaran yang akan disingkapkan. Karena itu kita perlu hati-hati dengan hal ini. Dengan apa? 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kita perlu hati-hati dengan hal ini. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ini bicara tentang pikiran. Di dalam pikiran kita ada paradigma, ada nilai-nilai, ada pemahaman-pemahaman yang kita pegang selama ini yang bisa menghambat kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Termasuk kebenaran lama yang kita pegang. Yang terus disempurnakan oleh Roh Kudus. Saya beritahu bahwa apa kebenaran yang kita pegang selama ini, kalau itu sesuai Alkitab ya, Alkitab enggak salah. Tapi akan terus disempurnakan pengertiannya. Jadi kebenaran itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sudah tercatat di sini. Tetapi pengertian kita yang bertambah. Sekali lagi, kebenaran di Alkitab yang dicatat tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi pemahaman kita sesuai penyingkapan Roh Kudus. Itu yang kita suka bilang ilham atau pewahyuan Roh Kudus. Pewahyuan itu dicerahkan, diterangkan, dibukakan. Itu perlu bertumbuh, itu perlu bertambah. Nah, Alkitab berkata bahwa seringkali bahkan kebenaran yang kita pahami sebelumnya itu bisa menentang kebenaran yang baru yang disingkapkan. Sebenarnya bukan kebenaran yang baru karena sudah ada di firman Tuhan. Tapi penyingkapan hal-hal yang baru, pewahyuan hal-hal yang baru. Makanya ada istilah progressive revelation. Apa itu progressive revelation? Pewahyuan yang progres, pewahyuan yang bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini akan ada satu percepatan luar biasa Tuhan akan lakukan dalam segala hal. Tetapi Alkitab bilang, tidak ada satupun yang dia lakukan itu tanpa firman-Nya dulu. Jadi segala sesuatu itu mulai dari kata. Tuhan berkata maka terjadi. Tuhan berkata maka terjadi. Semua berawal dari firman. Yohanes 1 bilang dari firman. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Jadi semua berawal dari firman. Makanya hari-hari ini kita akan melihat penggenapan janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan, kebangunan rohani, kekayaan bangsa-bangsa, penuaian jiwa-jiwa, perkara-perkara supranatural. Tapi itu didahului dengan apa? Kebenaran-kebenaran, pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan akan bukakan. Jadi Tuhan akan singkapkan banyak sekali. Tanpa kebenaran, tanpa firman, nggak ada segala sesuatu yang dilakukan. Jadi semua berawal dari Dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang ada yang sudah dijadikan. Jadi firman itulah yang menopang. Ibrani berkata firman itulah yang menopang segala sesuatu. Artinya yang membuat segala sesuatu itu bisa terjadi, bisa digenapi. Nah, dengan cepat saya akan jelaskan kenapa kita harus mengenal Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena itu kehendak Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Jadi pertama, karena itu kehendak Tuhan. Katakan kiri kanan, kehendak Tuhan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia. Dan bukan korban sembelian. Dan menyukai. Jadi Tuhan bilang di sini ada dua yang dia suka. Kasih setia. Bukan korban sembelian. Tapi yang kedua, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lebih dari segala sesuatu yang kita bisa lakukan, Tuhan lebih menyukai kasih setia. Dan yang kedua, lebih menyukai pengenalan akan Allah. Nah, secara khusus saya bahas tentang pengenalan akan Allah. Jadi kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena itu kehendak Tuhan. Tuhan suka orang mengenal Dia. Yang kedua, tidak binasa. Katakan tidak binasa. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Dan selanjutnya. Jadi Alkitab bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita terus bertumbuh. Binasa di sini bisa sampai berarti kita tidak mencapai hidup yang kekal. Tapi juga binasa itu berarti kita tidak mencapai tujuan. Kita tidak mencapai
garis finish. Kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Itu artinya juga binasa. Jadi binasa tidak selamanya bahwa kita masuk neraka. Tapi kita tidak mencapai, kita tidak mendapat apapun yang Tuhan inginkan dalam kita, menyelesaikan garis akhir dan semuanya, karena kita berhenti bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kenapa kita belum mengalami semua penggenapan janji Allah? Karena jauh lebih penting kita berubah jadi serupa Kristus daripada sekedar apa yang kita dapatkan. Jadi pencapaian akan pertumbuhan rohani kita itu lebih penting daripada berkat jasmani yang akan kita terima. Kebangunan rohani, penuaian jiwa-jiwa, kekayaan bangsa-bangsa. Jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa menjadi serupa Kristus. Karena waktu kita bertemu pertama, yang Tuhan lihat ada keserupaan kita dengan Kristus. Baru kemudian apa yang sudah kita hasilkan, kita kerjakan, kita akan menerima upah. Yang ketiga, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya kita tetap kuat dan bertindak. Katakan tetap kuat dan bertindak. Nah, walaupun saudara di rumah supaya tetap semangat Bapak Ibu Saudara, kasih tahu kiri kanan. Tetap kuat dan bertindak. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata lain yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi ayat ini bicara tentang Israel, Yerusalem, Bait Allah dihancurkan pada tahun 40 Masehi oleh Jenderal Titus. Tapi juga itu menubuatkan tentang antikris yang akan datang. Akan ada kesulitan, akan ada kesusahan besar. Sehingga orang bisa murtad dan meninggalkan Tuhan. Tapi Alkitab bilang gini, dan umat yang, Alkitab berkata, kalau kita mengenal Tuhan, kita tetap kuat dan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, dan orang-orang yang mengenal umat, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, justru pada hari-hari ini kita harus tetap kuat dan terus bertindak. Di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Karena bukan ini akhir perjalanan kita. Bukan ini akhir perjalanan gereja. Gereja harus bertumbuh mengalami semuanya. Bukan ini akhir perjalanan keluarga Bapak Ibu Saudara. Bukan ini akhir perjalanan karir dari Bapak Ibu Saudara. Adalah kehendak Tuhan kita diberkati. Adalah kehendak Tuhan kita terus naik bukan turun. Adalah kehendak Tuhan kita jadi kepala bukan ekor. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Karena itu dalam kondisi seperti ini kita harus tetap kuat. Dan ingat, bukan diam. Bertindak. Artinya dalam bahasa Inggris lebih dahsyat lagi. Melakukan ledakan. Eksplosif, melakukan ledakan-ledakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sudah buka 3 pelayanan baru. Beri tepuk tangan dulu di rumah, tepuk tangan, haleluya. Kita buka Gunung Sindur. Bahkan Gunung Sindur, Bapak Ibu, Gunung Sindur itu mereka baru mulai ibadah kalau nggak salah bulan Juli ya, bulan Juni, bulan Juli ya. Bahkan Gunung Sindur ini Bapak Ibu Saudara sekarang dibatas-batasi. Karena tempatnya terbatas, jiwanya banyak. Bukankah itu luar biasa? Dan saya beritahu, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Itu bukti bahwa Tuhan memberkati dan Tuhan berkenan atas kita. Sehingga jiwa-jiwa terus bertambah. Bahkan digenapi firman Tuhan, bangsa-bangsa. Kita punya jemaat dari Nigeria, ada di sana. Kemarin sudah diberkati. Peneguhan nikah. Orang Nigeria, wow, digenapi firman Tuhan atas kita. Terus bertumbuh Gunung Sindur. Jadi di Gunung Sindur sekarang dihalang-halangi karena orang semakin banyak, tempatnya tidak memadai. Makanya saudara kalau dapat jadwal konsel Bapak Ibu Saudara ke sana, saudara lihat sendiri. Yang kedua, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada satu gereja karena dia bermasalah dengan sinode mereka terlambat mendaftar sehingga tidak terdaftar di negara Indonesia. Dalam lembaran negara Indonesia. Mereka sudah tidak perbarui pendaftaran dari tahun 70 kalau nggak salah. Sehingga sekarang mereka tidak diakui oleh negara. Dan mereka mencari gereja.
Tiba-tiba mereka cari GKRI Hope. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Sudah punya gereja, sudah punya pastori. Bayangkan. Kita belum punya gereja Bapak Ibu Saudara. Belum ada GKRI Hope yang punya sendiri. Oh, Depok udah. Depok kita punya sendiri. Tapi yang lain-lain tuh belum. Ini mereka sudah punya gereja, punya pastori. Di Bandar Udara Samratulangi. Jadi Bapak Ibu Saudara begitu turun di Bandar Udara Samratulangi, kita udah punya GKRI Hope di situ. Wow, luar biasa. Ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Baru minggu lalu kita buka di salah satu tempat di Manado itu sangat terkenal. Kaya. Banyak pejabat-pejabat penting di sana. Namanya Sonder. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Sonder. Jadi kita sekarang baru buka satu pos PI baru. Nah, Sonder ini adalah gabungan pos PI, Sonder, dan Tomohon. Jadi Tomohon pasti Bapak Ibu sudah dengar. Ya, karena kita belum punya tempat di Tomohon, jadi mereka pergi ibadah di Sonder. Gabungan. Jadi 2 Bapak Ibu Saudara. Tapi kita hitung 1 dulu. Pak Odi kasih tahu. Sudah ada lagi yang minta buka di daerah Minahasa Selatan. Nah, Sonder ini Minahasa Induk. Kemudian ada Minahasa Selatan. Tomohon lain lagi Bapak Ibu Saudara. Tomohon kota administratif. Kota administratif sendiri, sudah kabupaten sendiri. Jadi puji Tuhan nanti semua kabupaten di Manado kita akan masuki. Nah, yang di bandar udara itu kabupaten baru, Minahasa Utara kalau saya nggak salah. Kemudian ada satu daerah lagi, Tombatu. Kalau nggak salah ini Minahasa Tenggara. Kabupaten lain lagi. Itu udah ada orang yang mau merintis GKRI di situ. Mau gabung dengan Hope. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Lebih dahsyat lagi, Biak. Biak itu sudah minta. Mereka sudah ada orang, sudah ada hamba Tuhannya. Mereka mau merintis GKRI Hope. Tuhan akan mendatangkan orang-orang. Mungkin kita pikir, pastor kita kekurangan pengerja. Kita nggak punya hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang akan membangun, menggenapi visi Tuhan atas GKRI Hope. Kenapa? Karena janji Tuhan nggak akan gagal. Visi Tuhan nggak akan gagal. Rencana Tuhan tidak akan gagal melalui GKRI Hope ini. Karena itu kita perlu mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Kita akan juga terus bertindak. Kita tetap kuat. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara. Ayo kita semangat. Kita bertindak. Memang kita punya planning mestinya tahun ini kita buka di Australia. Tapi karena pandemi ini, sebenarnya kita udah persiapkan tim. Pastor Yosef akan pergi ke sana bersama keluarga dan tim yang ada dari Hope. Tapi kita nggak pernah tahu gimana cara Tuhan. Sehingga ya seperti ini jadinya. Akhirnya ternyata Tuhan buka di tempat-tempat yang lain. Jadi kita terus berdoa. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya kasih karunia bertambah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu bisa bertambah. Kita berpikir gini, ya namanya kasih karunia ya pemberian Allah dengan cuma-cuma. Nggak ada usaha dari kita. Benar. Yang namanya keselamatan itu kasih karunia bukan tanpa usaha. Tanpa usaha kita. Tetapi tidak akan kita terima kasih karunia itu, keselamatan itu kalau kita tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sama. Setelah kita terima kasih karunia yang paling besar, yang paling utama, tapi paling dasar, yaitu keselamatan, kita juga perlu mengalami kasih karunia terus-menerus, bertumbuh terus-menerus dalam hidup, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dalam karir kita, perlu bertambah. 2 Petrus 1 ayat yang kedua, Alkitab berkata, karena itu 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahi kamu oleh, lihat, pengenalan akan Allah. Jadi, oleh pengenalan akan Allah, maka kasih karunia itu akan melimpah. Melimpah dalam kita. Artinya, kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kasih karunia akan bertumbuh. Kalau kita berhenti dalam pengenalan akan Allah, kasih karunia itu akan berhenti. Dan kita lihat ini doa dari Musa di Keluaran 33 ayat 13. Alkitab berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, lihat, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia
di hadapanmu. Lihat, supaya aku mengenal engkau dan aku tetap mendapat kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, itu kasih karunia itu bertumbuh loh. Terus sampai semakin melimpah, sampai semakin melimpah. Kemudian, hidup saleh. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan? Supaya kita bisa hidup saleh. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh, lihat, pengenalan kita akan Dia. Jadi lihat, untuk hidup yang saleh itu sudah dikaruniakan kepada kita oleh kuasa ilahinya. Tetapi itu didapatkan oleh pengenalan akan Allah. Artinya semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk hidup saleh, itu akan terus bertambah dicurahkan. Artinya, kalau kita berhenti mengenal Tuhan, maka hal yang kita butuhkan untuk bisa hidup saleh juga berhenti. Karena kesalehan itu bukan usaha kita, tapi kehidupan Allah yang ditransferkan dalam kita. Nah, kehidupan Allah yang ditransferkan dalam kita dapatkan ketika kita terus mengenal Tuhan. Kemudian yang kelima, yang keenam, supaya kita bisa tetap percaya. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, masih percaya nggak di tengah pandemi COVID-19 yang belum punya rumah akan punya rumah? Masih percaya nggak? Yang nggak punya perusahaan akan punya perusahaan. Kalau Bapak Ibu sudah dapat janji Tuhan tentang hidup Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ngalami pandemi COVID-19 ini, membuat kita bisa resesi dan semuanya. Kira-kira akan digenapi nggak janji Tuhan atas kita? Apakah Bapak Ibu Saudara masih percaya? Nah, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tetap percaya. Nggak tergoyangkan oleh banyak hal yang terjadi. Kita nggak akan tergoyangkan, kita akan tetap percaya. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan kita. Jadi waktu pandemi COVID-19 melanda dunia kita, saya kenal Allah saya. Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Sebaot, Tuhan Panglima Perang kita. Dia Jehovah Jireh, dia akan menyediakan semuanya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita kenal Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, nggak akan menggoyahkan kita. Kita akan tetap percaya terhadap semua janji Tuhan. Kemudian, yang ketujuh, kita dibentengi. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita akan dibentengi. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Lihat, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita akan dibentengi. Dan hari-hari ini kita sangat butuh benteng perlindungan dari Tuhan. Yang kedelapan, mengenal Tuhan itu lebih dari segalanya. Dari apapun yang Bapak Ibu sudah punya, dari apapun yang Bapak Ibu saudara miliki. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi bijaksana, kekuatan, kekayaan. Kekuatan, power, posisi, kedudukan, jabatan. Kekayaan yang kita dapat, harta yang kita punya, kebijaksanaan kita, kemampuan, kecakapan kita. Kita nggak boleh bermegah karena itu. Tapi ayat 24 bilang, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Jadi apa yang Tuhan sukai, semuanya itu kusukai. Apa yang Tuhan inginkan adalah mengenal Tuhan lebih. Mengenal Tuhan itu lebih dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Dari pencapaian kita, dari keuangan kekayaan kita, dari kemampuan kita. Lebih dari semua itu adalah mengenal Tuhan. Kemudian yang terakhir,
serupa Kristus. Jadi, kenapa kita perlu mengenal Tuhan supaya kita bertumbuh serupa Kristus? Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia. Ini yang Paulus kendaki dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan pelayanannya. Dia adalah rasul yang paling berhasil. Dia menulis kitab paling banyak. Dia membuka pelayanan paling banyak. Dia punya murid-murid yang berhasil paling banyak. Tetapi dia bilang, yang kukendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam perintahnya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Tolong gak ada suara. Dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow. Ini dalam Bapak Ibu Saudara. Banyak orang ingin menjadi serupa Kristus dalam kebangkitannya. Banyak orang ingin menjadi serupa Kristus dalam kemuliaannya. Banyak orang ingin menjadi serupa Kristus dalam kuasanya. Tapi gak ada orang yang ingin menjadi serupa Kristus dalam kematiannya. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan, dipermuliakan, Yesus naik ke surga, ditinggikan tanpa kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak menyadari ini. Kita perlu mengenal Kristus, mengenal Allah, tapi yang terutama mengenal kuasa kematiannya. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ini dalam. Inilah yang membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Alkitab bilang, kalau benih itu enggak mati, dia enggak akan bertumbuh dan berbuah banyak. Kalau hidup kita enggak mati, kita enggak bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Dan kalau hidup kita enggak mati, kita enggak bisa berbuah karakter Kristus. Sekali lagi, ini sangat dalam. Mati. Yesus, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah mati terlebih dahulu. Jadi ketika disebutkan kematian di sini, bukan masalah kematian fisik. Kenapa? Yesus sudah mati sebelum dia benar-benar mati di kayu salib. Saudara tahu? Dia dicaci maki. Dia difitnah. Dia dihina. Alkitab bilang, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak ada keluh kesah. Tidak berbantah. Tidak berteriak. Ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ketika ia difitnah, dia hanya berdiam diri. Saudara tahu waktu Yesus diperhadapkan di pengadilan, dia tidak menjawab suatu kata pun. Dia berdiam diri. Dia hanya bilang, kamu sendiri yang mengatakannya. Tapi tidak ada sama sekali pembelaan diri dari Yesus. Jadi sebenarnya Yesus sudah mati sebelum Yesus benar-benar mati secara fisik. Jadi apa yang mati di sini? Egonya, kedagingannya sudah mati. Inilah yang Paulus maksudkan. Kalau aku hidup untuk Kristus. Inilah yang Paulus maksudkan. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, kita sangat membutuhkan hal ini. Kalau kita ingin serupa dengan Kristus, sudah harus juga serupa dalam kematiannya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa serupa dalam kematiannya, saudara akan serupa dalam kemuliaannya. Saudara akan serupa dalam kuasa kebangkitannya. Gereja ini harus mati kalau gereja ini ingin mengalami kemuliaan Tuhan. Gereja ini harus mati kalau gereja ini ingin mengalami pengenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara harus mati kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami semua janji-janji Tuhan. Yesus janjinya
dia akan ditinggikan di atas nama segala nama. Janji Tuhan untuk Yesus, bahwa Yesus akan menyelamatkan dunia ini. Setiap lutut akan berteluk, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau Yesus tidak mati. Janji Tuhan bahwa akan ada rampasan yang sangat banyak. Orang-orang besar, Alkitab bilang, jaran-jaran, pembesar-pembesar, raja-raja akan datang pada Yesus. Saudara baca di Yesaya 53 itu. Itu akan digenapi. Tetapi orang-orang besar sebagai rampasan, sebagai jarahan, Yesaya 53. Tetapi dia harus lewati ayat-ayat sebelumnya di mana dia mati. Di Yesaya 53 nubuatan tentang kematian Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami promosi, ingin mengalami peninggian, ingin mengalami dimuliakan Tuhan, kita harus mati. Saya pun harus mati. Kalau orang sudah mati, Bapak Ibu Saudara, pernah Bapak Ibu Saudara caci maki orang mati kemudian dia balas? Pernah Bapak Ibu Saudara ludahi orang mati dan dia balas? Pernah Bapak Ibu Saudara pukul orang mati dan dia balas? Pernah Bapak Ibu Saudara ngejek orang mati dan dia balas? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara fitnah orang mati dan dia balas? Pernahkah Bapak Ibu Saudara menyerang orang mati dan dia balas? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengatakan kata-kata yang kotor tentang orang mati itu dan dia balas? Tidak. Dan kita lihat Yesus lakukan itu ketika dia masih hidup. Dia tidak berbantah, dia tidak berteriak. Kenapa? Karena dia sudah mati sebelum benar-benar dia mengalami kematian fisik. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mengalami pengenalan akan Tuhan dalam hal kematian supaya kita bisa mengalami keserupaan dengan Kristus dalam hal kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita mengaku mengenal Allah, berarti kita harus mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Lihat ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Loh, kok nggak mengenal, Pastor? Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah kenal Tuhan. Tapi Alkitab bilang, kita perlu bertumbuh mengenal Tuhan. Dalam hal apa? Kasih. Nah, ternyata kalau kita kenal Allah, kita tahu bahwa Allah mengasihi saudara kita. Allah mengasihi sesama, makanya Alkitab bilang saling mengasihi. Jadi kalau kita mengenal Allah, tapi kita tidak mengasihi, Alkitab bilang berarti kita tidak mengenal Allah. Bahkan di ayat 7, coba ulang lagi ayat 7. Ayat 7 Alkitab bilang, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi bahkan kita dikatakan lahir dari Allah. Nah kalau kita tidak mengasihi berarti kita nggak lahir dari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kondisi hari-hari ini membuat orang kehilangan kasih. Pandemi COVID-19, pergumulan dengan keuangan, dengan pekerjaan, bisnis, dengan keluarga, dengan kondisi yang ada, itu membuat orang kehilangan kasih. 2 Timotius 3 itu sudah menulisnya. Ayat 1, Alkitab bilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sebenarnya bahasa Inggrisnya perilous, bahasa aslinya bukan sukar, berbahaya. Perilous ini artinya berbahaya. Bahasa aslinya juga berbahaya. Jadi ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya. Bukan sekedar sukar, tapi berbahaya. Kenapa? Di ayat 3 dikatakan tidak tahu mengasihi. Jadi keadaan yang berbahaya ini akan membuat orang tidak tahu mengasihi. Karena pergumulan, makanya lihat tingkat perceraian meningkat tajam akibat pandemi COVID-19. Sehingga kemarin kita bisa bikin seminar tentang ini. Karena tingkat perceraian meningkat sangat tajam akibat pandemi COVID-19. Kita pikir pandemi COVID-19 membuat orang semakin mengenal Tuhan, semakin takut akan Allah. Ternyata semakin orang berani melanggar firman Tuhan. Karena apa?
Kondisi ini membuat orang kehilangan kasih. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu sudah lihat tingkat kejahatan tetap bertambah, tetap meningkat. Kita pikir buat orang bertobat, nggak berani lagi bikin dosa, takut kena COVID-19. Tidak ternyata Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kasih hilang pada hari-hari ini. Dan Yesus sudah menubuatkan dalam Matius 24 ayat 10. Ini Yesus bilang, Matius 24, itu Matius 24 tentang nubuatan tentang hari-hari terakhir. Apa yang akan terjadi hari terakhir? Ayat 10. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Benci lawan dari kasih. Membenci lawan dari mengasihi. Yesus sudah beritahu bahwa nanti pada hari-hari terakhir itu orang akan saling menyerahkan, saling membenci. Mereka akan murtad, saling memerintahkan dan saling membenci. Itu sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Saling membenci. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, ini pesan saya. Ingat perintah Yesus. 10 hukum Taurat diubah Yesus, disarikan jadi 2 perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Seperti apa mengasihi sesama itu? Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, lihat, yang menganiaya kamu. Tolong ayat ini tetap ditampilkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seorang murid tidak lebih besar dari gurunya. Kalau Yesus harus dianiaya, kalau Yesus harus menderita, kalau Yesus harus dicaci maki, kalau Yesus harus difitnah, siapakah kita ini sehingga kita lebih besar dari dia? Alkitab bilang, siapa yang mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau kita ikut Tuhan, kita akan lewati via dolorosa, jalan salib, jalan yang Yesus juga lalui. Makanya kita disuruh pikul salib, kita disuruh sangkal diri. Kalau kita nggak menyangkal diri, kita nggak bisa mengasihi musuh kita. Kita nggak bisa mengasihi mereka yang bahkan menganiaya kita. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan. Kasihlah yang menyelamatkan dunia, bukan kebenaran. Kasihlah yang mengalahkan banyak sekali dosa, bukan kebenaran. Alkitab bilang, kasih menutupi banyak pelanggaran. Kebenaran hanya akan menyatakan dosa. Tapi kasih akan menghapus dosa. Yesus kalau dia datang ke dunia ini karena kebenaran, dunia ini tidak akan pernah diselamatkan. Saudara lihat, waktu Yesus mau ditangkap oleh prajurit-prajurit Roma, apa yang terjadi? Mereka terlempar semuanya. Kenapa? Karena kebenaran, Yesus itu penuh kemuliaan dan kuasa. Sehingga mereka yang mau menyentuh Yesus, yang jahat itu tidak bisa kena kepada Yesus. Itu memang kebenaran. Tapi kemudian Yesus tahu, dia harus tanggalkan semua itu. Filipi dia bilang, Filipi 2 bilang dia menanggalkan kesetaranya dengan Allah. Sebagai milik yang dia tidak pertahankan. Dia mengosongkan dirinya dalam hal kuasa, dalam kemuliaan, dia kosongkan dirinya. Supaya dia bisa mengambil rupa seorang manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Menjadi berdosa. Dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa. Nah kalau kebenaran gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus datang dalam kebenaran, itu semua gak bisa. Karena dia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu Allah dalam kebenaran. Kuasa. Kudus. Gak bisa bersentuhan dengan dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat dia di dunia ini. Alkitab bilang, Yesus sahabat orang berdosa. Jangan salah. Yesus sahabat orang berdosa. Bukan sahabat dosa. Dia sahabat orang berdosa. Dia yang melepaskan orang-orang berdosa itu dari dosanya. Kenapa? Karena Yesus benci dosa. Tapi Yesus mengasihi mereka. Sehingga Yesus menolong mereka supaya terlepas dari dosa-dosa mereka. Dengan apa? Dengan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memenangkan dunia ini?
hanya dengan kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang gunakanlah kebenaran di dalam kasih. Kebenaran itu tetap kita pegang, nggak dibuang Bapak Ibu Saudara. Tapi kebenaran di dalam kasih. Sehingga akhirnya apa? Orang bisa terima karena kebenaran itu ada di dalam kasih. Jadi yang orang lihat itu kasih, bukan kebenaran. Sama seperti ini, saya umpamakan. Saya pegang mic ini Bapak Ibu Saudara. Ini mic ini kebenaran. Kalau saya pegang seperti ini, tertutup, yang Bapak Ibu Saudara lihat apa? Tangan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak lihat mic-nya. Yang Bapak Ibu Saudara lihat tangan saya. Ketika saya kasih ke tangan Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara terima apa? Bukan tangan saya. Yang Bapak Ibu Saudara terima apa? Mic ini. Jadi kasih, kebenaran dalam kasih adalah waktu kita kasih kepada seseorang, memberi sesuatu kepada seseorang, yang dia lihat kasih. Sehingga dia nggak akan nolak, dia pasti akan terima. Kasih pasti nggak akan ditolak, akan diterima. Tapi begitu sampai di tangan dia, ternyata yang dia dapatkan apa? Kebenaran. Artinya, kebenaran tidak akan bisa diterima orang, tidak akan sampai kepada orang, kalau tidak dibungkus dengan kasih. Makanya saya mengajar kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Kita harus mengasihi. Siapapun. Musuh termasuk musuh kita. Mereka yang membenci kita. Alkitab bilang menganiaya kita. Harus mengasihi. Dengan itulah Yesus menjadikan hukum itu menang. Hukum apa? Hukum kasih. Alkitab bilang sekali lagi, saya ulang-ulang ini. Matius 12 bilang dia tidak berbantah. Dia tidak berteriak. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi kepada setiap Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, tetaplah mengasihi. Kasihilah suamimu. Halo? Kasihilah istrimu. Kasihilah anak-anakmu. Seberapa jahat pun anak-anak Bapak Ibu Saudara di rumah. Apalagi hari-hari ini kita stres. Anak-anak kita cuma main game. Giliran belajar gak mau Bapak Ibu Saudara. Kita stres. Kita mau ngajarin, kita udah lupa hukum Pitagoras. Kita gak tahu harus ngajar apa. Tapi saya harus mengajarkan. Tetaplah mengasihi anak-anak kita. Istri-istri. Suamimu gak dapat pekerjaan, suamimu di PHK. Tapi Anda tetap bekerja menghasilkan uang. Keluarga saudara hidup dari keuangan saudara. Tetaplah kasihi suamimu. Karena kondisi yang ada dia gak bisa dapat pekerjaan. Jadi saya beritahu kondisi hari-hari ini membuat kita stres. Tetaplah mengasihi. Tetangga-tetangga kita. Kasih, ini waktunya kita menyatakan kasih kepada tetangga-tetangga kita. Jadi kita lihat, kekristenan di Indonesia mengalami banyak sekali perlakuan yang tidak baik. Tapi saya harus bilang, kita harus tetap mengasihi Indonesia. Kita harus tetap mengasihi mereka yang berlaku tidak baik sama kita. Karena hanya dengan kasihlah yang akan membuat Indonesia bisa dimenangkan. Hanya dengan kasih yang akan membuat keluarga saudara dimenangkan. Pastikan Bapak Ibu Saudara, waktu saudara buat status pernyataan kasih yang keluar dari Bapak Ibu Saudara. Banyak orang sekarang perang lewat media sosial. Jangan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, apapun yang Bapak Ibu Saudara terima. Jangan. Tetaplah mengasihi. Jangan Bapak Ibu Saudara kemudian konfrontasi. Saya suka Pastor Kong bilang konfirmasi bukan konfrontasi. Conversation bukan konfrontasi. Conversation percakapan bukan konfrontasi. Gak akan menolong. Tapi pastor, di media sosial dia nyerang saya. Saya tahu itu untuk saya. Dia fitnah saya. Yesus tidak berbantah, tidak berteriak. Dia diam. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mati, apakah Bapak Ibu Saudara akan membela diri? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mati, apakah Bapak Ibu Saudara akan merasa sakit? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mati, apakah Bapak Ibu Saudara akan merasa siksa waktu dianiaya? Apakah Bapak Ibu Saudara akan merasa tersinggung ketika diejek, ketika dimarahi? Apakah Bapak Ibu Saudara akan marah ketika Bapak Ibu Saudara difitnah? Tidak. Dan saya beritahu, Bapak Ibu Saudara hanya akan mampu melewati semua itu
kalau kasih karunia Tuhan, bukan kuat gagah kita. Yang kedua, segala sesuatu yang saleh Tuhan sudah limpahkan pada kita. Jadi kemampuan dari Tuhanlah yang memampukan kita hidup saleh. Tapi baik saleh, kemampuan untuk hidup saleh maupun kasih karunia untuk melewati semuanya itu, kita hanya bisa dapatkan kalau kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nasihat saya hari-hari ini, lebih banyak menyembah. Lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Kita gak buat banyak hari-hari ini. Tapi 3 pos PI yang baru bisa terbuka. Gak bisa diterima, gak masuk di akal. Kita hanya bisa berdoa menyembah, berdoa menyembah. 3 pos PI baru. Mereka yang minta Bapak Ibu, bukan kita yang nyari. Di Manado itu kita gak nyari, mereka yang minta. Gunung Sindur itu saya tidak cari. Mereka yang minta. Ketika kita apa? Menangis di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Banyak penyembah kepada Tuhan. Sudah akan diberkati keluargamu. Suamimu akan diselamatkan. Anak-anakmu akan dimenangkan. Kalau Anda banyak duduk di kaki Tuhan. Saudara tidak akan menjadi miskin dan peminta-minta. Melarat kalau saudara duduk di kaki Tuhan. Saudara akan dapat bisnis yang baru. Saudara di PHK di satu kantor, saudara akan dipindahkan di kantor yang baru yang akan lebih mempromosikan saudara dapat gaji lebih besar. Kalau saudara duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Hope ini tidak akan pernah mengalami penggenapan janji Tuhan. Kalau kita tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Saya undang pemain musik.